Tradisi nih teh bulan Ramadan itu kan biasanya ajang untuk silaturahim. Iya. Betul? Betul. Reuni SD sampai kuliah itu di bulan Ramadan. Kayak udah ada listnya gitu ya teh gitu hari ini. Bahkan belum masuk bulan Ramadan tuh grup udah penuh kan ya? Iya. Tanggal segini kita bukber. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat rahmatnya kita bisa bertemu lagi dalam podcast Muslimah Baper, Muslimah Bawa Perubahan. Nah, insya Allah untuk podcast kali ini saya ditemani oleh teteh yang luar biasa nih ya di samping saya. Namanya adalah Teh Sisi. Kita tanya dulu ya kabar Teh Sisi. Teh Sisi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi insya Allah tema kita, podcast kita untuk hari ini yaitu mengenai bulan Ramadan. Karena kan udah tinggal beberapa hari lagi ya kita menuju bulan Ramadan. Bisa dihitung hari ini. Persiapan menyambut bulan Ramadan udah mulai kelihatan gitu dari TV. Kita udah banyak lihat iklan-iklan. Persiapannya pun udah begitu dekat gitu ya, dari mulai kalau misalkan orang asli Bandung mah ya munggahan gitu ya, kumpul-kumpul bareng keluarga gitu, makan bersama gitu. Nah juga untuk persiapan yang lain-lainnya gitu ya, kesehatan. Nah kesehatan juga penting kan ya untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Kita langsung aja ke tema kita hari ini, yaitu tips biar Ramadan kamu nggak mager gitu. Nah teman-teman bisa simak baik-baik, bisa siapkan catatan terbaiknya gitu ya untuk menyimak podcast kita kali ini. Nah pertanyaan yang pertama gitu, tadi kan kita sudah menyinggung mengenai persiapan menyambut bulan Ramadan. Nah menurut Teh Sisi nih, apa aja sih persiapan terbaik tentunya yang kita bisa berikan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan dilihat bagaimana persiapan kita menyambut bulan Ramadan ya, Rasulullah sendiri pun mempersiapkan bulan Ramadan itu kan sangat jauh-jauh hari ya, bukan H-1 atau H-2 Ramadan, tapi 3 bulan sebelum Ramadan Rasulullah tuh sudah mempersiapkan gitu persiapan terbaiknya di bulan Ramadan nanti. Nah kemudian bulan Ramadan ini bisa dikatakan adalah bulannya Olimpiade para atlet. Di sini kita bisa diibaratkan bulan Ramadan ini adalah bulan Olimpiade para atlet yang bertakwa ya. Nah, di mana para atlet itu kan pasti kalau akan mengadakan Olimpiade itu nggak cukup latihan sekali 2 kali, nggak cukup stretching sekali 2 kali, nggak cukup pemanasan sekali 2 kali. Pasti jauh-jauh hari kan, atlet-atlet yang tingkatannya sudah tinggi, tingkatannya sudah nasional, internasional, itu pasti persiapannya tuh jauh-jauh hari. Nah, begitupun di bulan Ramadan ini ya. Bahkan ada salah satu ulama zaman dulu, beliau mempersiapkan bulan Ramadan itu ketika memasuki awal bulan Sya'ban. Ketika awal bulan Sya'ban, beliau mulai menutup toko-tokonya dan melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan sampai beliau membuka kembali tokonya di bulan Syawal. Sebegitu istimewanya bulan Ramadan itu. Bahkan orang-orang terdahulu mempersiapkannya itu bukan hanya sekedar untuk kumpul untuk kumpul keluarga, tapi juga memang dari segi kesiapan yang misalnya nih, biasanya kita tuh kalau misalkan sehari-hari melakukan ibadah itu, misalnya ngaji tuh sehari cuman 5 lembar atau mungkin 2 lembar mungkin ya. Nah persiapan menyambut bulan Ramadan itu kita mulai nih persiapkan latihan stretching, itu mulai kita coba nih buat bulan Ramadan, kita pemanasan 1 hari 1 juz. Terus mungkin ada yang belum biasa duha, kita mulai nih pemanasan untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan istiqomah duha. Nah sebenarnya dari hal-hal ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di rumah sendiri, itu bisa melatih kita untuk bisa lebih siap lagi ya secara
jasmani dan rohani gitu untuk menyambut bulan Ramadan, bukan hanya sekedar mempersiapkan hidangan-hidangan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut gitu. Iya, jadi untuk menyambut bulan Ramadan ini tentunya harus siap-siap ya dari jauh hari. Betul. Nah, terlebih lagi dari ibadahnya gitu Iya, ya Teh ya, iya. agar ketika bulan Ramadan itu bisa terbiasa gitu ya kan Teh. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Teh, kenapa sih bulan Ramadan itu identik dengan yang tadi kata Teteh bilang persiapan, baik itu dari segi jasmani dan rohaninya gitu. Nah, menurut Teh Sisi nih, keistimewaan bulan Ramadan itu kayak gimana? Bulan Ramadan ini Masya Allah ya istimewa banget. Bahkan Rasulullah pun yang sudah dijamin masuk surga itu menantikan bulan Ramadan dan mempersiapkan jauh-jauh hari kan ya, apalagi kita gitu. Dimana bulan Ramadan ini salah satunya itu memiliki 4 keistimewaan. Di antaranya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan ini adalah salah satu waktu yang istajab untuk berdoa. Kemudian di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga terbuka lebar. Dan yang terakhir, bulan Ramadan ini memiliki satu malam keistimewaan, kemuliaan, dan keberkahan yang biasa kita sebut dengan Lailatul Qadar ya. Iya, Masya Allah sekali gitu ya. Tambah di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan Betul, ya Teh sama Masya Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang sunnah jadi seperti pahala wajib, yang wajib itu berkali lipat lagi gitu pahalanya gitu ya, Masya Allah sekali. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, kenapa nih di bulan Ramadan kita itu harus memberikan kayak potensi ibadah kita yang paling terbaik gitu, apalagi nih kita supaya gimana sih biar Ramadan kita itu nggak mager alias malas gerak gitu ya untuk sekarang gitu, kayak gimana Teh? Dibalikin lagi ya tadi ke apa sih keistimewaan di bulan Ramadan ya. Kalau kita semua tahu betapa luar biasanya keistimewaan di bulan Ramadan itu, karena bisa jadi tuh dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu tuh kita bisa mengisinya dengan doa gitu ya. Nah, contohnya tuh kayak kita sahur aja, itu kan dijelaskan juga ya hadisnya bahwa ketika sahur itu waktu istajab doa untuk juga. berdoa. Iya betul, dengan kita memperbanyak istighfar, dengan kita memperbanyak doa. Nah, itu salah satu waktu yang istajab ya. Kemudian ketika berbuka puasa, ya. Ketika berbuka puasa itu termasuk salah satu juga waktu yang istajab untuk berdoa. Kemudian bulan Ramadan juga kita biasanya kita kan bangun lebih awal ya. Sebelum sholat subuh kita udah bangun. Nah, itu bisa digunakan untuk sholat tahajud. Nah, di sholat tahajud juga itu bisa dijadikan waktu kita untuk berdoa, untuk bertilawah gitu. Jadi dan tidak hanya ibadah di rumah saja ya, tapi juga dengan kita berbagi dengan orang lain di sekitar kita, minimal tetangga ya. Itu kan termasuk ibadah ya, menyiapkan atau misalkan kita bisa menyiapkan atau kalau misalnya di komunitas nih mengadakan, salah satunya komunitas baper ya, mengadakan kegiatan berbagi iftar. Nah, itu kan termasuk ibadah, bukan hanya ibadah untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain gitu. Betul banget itu. Jadi sayang banget ya kalau kita bulan Ramadan cuma mager-mageran di rumah, cuma tidur-tiduran gitu ya. Sedangkan banyak sekali peluang kebaikan yang bisa kita ambil gitu ya Teh ya. Betul. Itu dengan pahala yang sudah Allah janjikan. Nah, gitu. satu lagi, jangan karena kita tahu bahwa di saat bulan Ramadan tidur juga adalah ibadah. Terus kita tidur seharian gitu menghilangkan rasa lapar gitu ya. Itu sebenarnya pemikiran yang kurang tepat ya seharusnya gitu. Nah, kalau bisa itu kita justru memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau bisa itu hindari banyak-banyak nonton TV. Nah, karena itu kan biasanya magernya ya, malas main nonton aja, betul, tiduran, senderan itu. Apalagi nih Teh kalau udah pegang HP, Masya sekali Allah. scroll, tujuannya awalnya mungkin ada suatu kebutuhan, tapi akhirnya sejam, 2 jam kita nggak sadar gitu ya, waktu kita ternyata larut gitu ya dalam sosmed kayak gitu.
Mungkin langsung aja ya Teh ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Teh Sisi nih, tips-tips apa aja nih supaya puasa kita nggak mager gitu? Tips-tips supaya puasa kita nggak mager yaitu kita gunakan dengan kegiatan ya, dengan aktivitas-aktivitas entah itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Mungkin saat ini pandemi kita lebih banyak di dalam rumah ya, cuman tradisi nih Teh, bulan Ramadan itu kan biasanya ajang untuk silaturahim. Iya. Betul? Betul. Reuni SD sampai kuliah itu di bulan Ramadan. Kayak udah ada listnya gitu ya Teh gitu hari ini. Bahkan belum masuk bulan Ramadan tuh grup udah penuh kan ya? Iya. Tanggal segini kita bukber. Nah, itu sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya kurang efektif ya. Melihat apa ya, kondisi Kita gitu sekarang. ya, kondisi kita sekarang mungkin dan kondisi di luar juga ya, itu sebenarnya kurang efektif karena secara tidak sadar terkadang nih kalau kita bukber tuh suka sholat maghribnya suka jadi di akhir misalnya, atau mungkin jadinya nggak tarawih. Nah, itu sebenarnya kurang efektif ya. Jadi sebenarnya kalau ingin memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan ya, ajang reuni ajang buka bersama itu alangkah lebih baiknya dikurangi gitu, karena memang itu bakal mengurangi tingkat ibadah kita gitu. Ya mungkin iya kita bisa ketemu sama teman-teman gitu, tapi waktunya kurang pas sebenarnya ya, kalau misalkan melihat dari bagaimana kita harus bagaimana kita harus memaksimalkan waktu di bulan Ramadan ini gitu. Iya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nih Teh, mungkin kegiatan positif apa aja nih khususnya nih untuk para muslimah gitu ya Teh, karena kan sudah menjadi bukan sebagai udah kodrat mungkin ya Teh, bisa dibilang kan muslimah perempuan itu tidak full ya puasanya 1 bulan karena ada datang bulan nih di setiap bulannya nih. Gimana caranya agar supaya ketika kita sedang datang bulan, sedang haid, itu kita juga nggak semakin larut dengan kemageran itu sendiri gitu. Ya gitu. Itu Teh mungkin apa ya, bisa dibilang enak nggak enak ya. Tapi tetap harus diganti ya. Iya. Gitu. Cuman di sini untuk mengurangi kemageran sebenarnya haid itu bukan salah satu alasan kita berhenti beribadah gitu, karena oke, kita nggak sholat, kita nggak puasa, mungkin ada sebagian yang ngaji dan ada yang enggak gitu ya. Tapi ibadah itu kan banyak ya. Salah satunya kita masih bisa melakukan zikir pagi petang atau memperbanyak zikir istighfar, sholawat. Kemudian kita juga bisa bantuin di dapur nih buka puasa, Bantuin karena kan gitu ya. menyiapkan orang atau memberi makan orang berpuasa pahalanya setara dengan orang yang berpuasa. Iya, betul. Nah kayak gitu. Terus kita juga masih bisa ngelakuin aktivitas, misal kalau cuma di rumah aja nih, beres-beres rumah, terus Baca-baca buku. iya, baca-baca buku fikih, baca-baca buku muslimah gitu kan. Banyak banget sih sebenarnya kalau misalkan kita mau ngulik ya, nggak hanya sekedar tiduran rebahan gitu kan. Terus kepoin akun ini gitu ya, Iya. terus anteng lihat HP, karena memang seseorang itu cenderung kalau udah lihat HP nggak kerasa ya waktu. Tiba-tiba udah sekian lama gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang harus dikurangi, itu lebih baik mempersibuk diri sendiri ya, daripada hanya sekedar kita rebahan di kamar, tiduran, scroll ya. Masya Allah ya kalau kita scrollnya yang hal-hal yang bermanfaat ya, tapi kan medsos sekarang nggak bisa difilter. Ya gitu. Itu yang Jadi harus hati-hati. pinter-pinter kita sendiri gitu iya, ya. betul. Sama satu lagi nih Teh, supaya nggak mager ya olahraga gitu ya, Nah, meskipun iya. lagi halangan gitu ya, tetap olahraga itu nomor 1 karena supaya nggak lemes gitu badannya. Betul. Nah, menurut Teh Sisi sendiri nih, ada nggak sih kegiatan yang bisa dijadiin contoh buat teman-teman semua nih yang lagi nonton, kegiatannya apa aja supaya kita bisa memaksimalkan waktu dengan baik gitu, agar waktu kita itu penuh dengan ibadah kayak gitu. Sebenarnya
Kalau untuk dari segi time management itu semua manusia udah sama rata ya. Sama Allah dikasih 24 jam dalam sehari gitu. Cuman perbedaannya itu bagaimana kita bisa mengelola waktu tersebut ya. Terlebih mungkin untuk sekarang oke lah kita masih ada masih mager-mageran gitu. Tapi kita bisa dimulai dari bulan Ramadan nanti mungkin ya, buat teman-teman juga yang mau mulai mengelola waktunya gitu. Nah, dari mulai diurutkan pas kita bangun tidur ya. Misalkan kita bangun tahajud, terus setelah tahajud kan sahur ya. Terus setelah sahur sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh kita mulai tilawah. Nah, terus kan biasanya suka ada hawa-hawa ngantuk tuh teh. Kalau misalkan habis sholat subuh atau habis tilawah, aduh bawaannya ngantuk gitu. Nah, bisa nih kita antisipasi dengan mengikuti kajian online, ataupun kita bisa olahraga, ataupun kita juga bisa ikutan tahsin online, atau beres-beres rumah mungkin ya, itu juga termasuk olahraga teh. Berkeringat gitu ya, beres-beres rumah. Nah, kemudian mungkin pagi-pagi untuk yang kerja, untuk yang sekolah ya, untuk ibu rumah tangga, biasa di rumah beres-beres, ngurusin anak-anak gitu ya. Nah, jangan lupa nih, kita juga masih ada selah waktu nih, dari subuh ke zuhur itu ada salat duha. Nah, itu juga jangan lupa diistiqomahkan di salat duhanya. Kemudian masuk zuhur, tilawah lagi. Pokoknya mah kita planning misal minimal sehari 1 juz gitu ya. Nah, itu bisa dibagi menjadi 5 waktu sholat ya. Dalam setiap setelah sholat itu 2 lembar. Iya. 2 lembar Quran ya untuk tilawah. Nah, kemudian sampai nih kita sebentar lagi buka, kemudian nyiapin makanan. Nah, gitu nyiapin makanan tajil gitu kan. Nah, mengingat buka ini di sini kita juga kan puasa nggak asal melampiaskan kelaparan kita gitu ya di siang hari, terus pas ngelihat makanan sampai ke makanan berat. Nah, gitu. Itu sampai akhirnya kan kita nggak ikut raweh. Sayang banget kan ya. Nah, kalau dilihat menurut kalau kita mencontoh sunnah Rasulullah ya ketika berbuka puasa, beliau itu di hadisnya itu berbuka itu dengan kurma yang basah. Dengan bilangan ganjil. Tidak ada kurma yang basah, kurma yang kering. Tidak ada kurma yang kering, minum 1 atau 2 teguk air. Nah, itu Rasulullah tidak langsung makan makanan berat. Nah, kemudian kan setelah itu bisa fokus untuk sholat maghrib, lanjut sholat isya, kemudian taraweh. Nah, barulah makan makanan berat. Kalau misalnya masih kalau misalnya tadi kan yang mengganjal ya. Iya. Biasanya kita gitu. Nah, kayak gitu sampai tidur lagi gitu. Nah, sebelum tidur mau tilawah lagi atau membaca buku bisa banget ya. Tergantung ya Teh. Nah, itu tergantung kita mau nggak nih gitu memaksimalkan waktu di bulan Ramadan itu untuk benar-benar beribadah, untuk benar-benar melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan gitu. Karena kan belum tentu ya. Bahkan sekarang aja kita belum tentu sampai ke tanggal 1 Ramadan, atau mungkin belum tentu kita hatam sampai di akhir Ramadan. Belum tentu ya, nggak ada yang tahu. Tapi dengan niatan kita ini ya semoga menjadi catatan juga ya, catatan amal kita. Betul. Yang penting dari niat saja Allah sudah Maha tahu ya. Kemudian kesananya kita ikhtiarkan dan selebihnya kita serahkan sama Allah. Iya, jadi untuk sekarang gitu ya, bulan Ramadan tahun ini gitu ya, kita harus maksimalkan karena belum tentu kita ketemu lagi di bulan Ramadan di tahun depan kayak gitu ya. Jadi Masya Allah sekali ya, bincang-bincang kita hari ini begitu daging, isinya daging semua. Masya Allah ya. Nah, jadi teman-teman gitu mengenai tips gitu ya untuk Ramadan biar nggak mager, tadi sudah banyak sekali tesis singgung gitu ya. Tinggal itu adalah pilihan kita sendiri karena memang setiap orang itu punya caranya masing-masing gitu ya. Yang satu yang terpenting di setiap kegiatan libatkan Allah dan niatkan yang terbaik gitu ya tesis ya. Betul sekali.
Nah, mungkin itu aja untuk podcast kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan mengandung banyak manfaatnya ya Teh. Mudah-mudahan untuk juga mengisi tidak waktu luang. Mungkin sekarang yang lagi puasa juga ya, siapa tahu nontonnya pas lagi bulan puasa. Nah, karena ada satu kata yang memang benar-benar membekas gitu ya Teh, yang pernah didengar gitu ya, yaitu kalau di bulan Ramadan itu adalah banyak sekali keistimewaan. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan. Jadi sebegitu Masya Allah sekali ya keistimewaan di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang telah Allah berikan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan gitu. Nah, mungkin itu aja Teh Sisi untuk pertemuan kita, podcast kita, menemani teman-teman semua yang sedang menonton kali ini gitu ya. Nah, mohon maaf nih teman-teman apabila dalam tadi selama kita melakukan podcast kita kali ini gitu ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Nah, jangan lupa ya teman-teman, setelah nonton ini jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan podcast kita selanjutnya. Masya Allah. Ya, terima kasih. Saya Debbie Cynthia Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.